Bayangin lu lahir di keluarga yang kesulitan ekonomi, makan harus irit, pendidikan gak terjamin, masa depan penuh ketidakpastian. Terus lu bertanya-tanya, kenapa sih orang tua gue punya anak, padahal kan hidupnya udah susah. Di sisi lain, ada orang-orang yang percaya bahwa rezeki setiap anak itu sudah ada yang ngatur. Jadi, nggak perlu takut buat punya anak banyak meskipun kondisi ekonomi sulit. Lalu muncul pertanyaan kontroversial. Apakah melahirkan anak dalam keadaan miskin itu bisa dianggap sebagai bentuk kejahatan? Apalagi kalau anaknya lebih dari satu. Apakah ini termasuk egoisme orang tua? Atau justru bagian dari hak asasi manusia? Oke, di video ini kita akan bahas fenomena ini dari sisi ekonomi, psikologi, budaya, dan etika. Apakah benar punya anak dalam keadaan miskin itu tindakan yang salah atau benar? Mari kita bahas. Yang pertama, norma sosial dan budaya. Di Indonesia, punya banyak anak sering dianggap sebagai berkah. Bahkan ada pepatah, banyak anak banyak rezeki. Orang tua sering percaya bahwa setiap anak membawa keberuntungan sendiri. Bahkan di beberapa daerah, keluarga besar adalah simbol kehormatan. Punya banyak anak berarti keluarga akan lebih kuat, punya lebih banyak tenaga kerja, dan punya keturunan yang akan menjaga orang tua di hari tua. Yang kedua, minimnya akses dan edukasi keluarga berencana. Gak semua orang punya akses ke alat kontrasepsi atau edukasi tentang perencanaan keluarga. Banyak yang gak paham cara mengontrol jumlah anak atau bahkan masih percaya mitos bahwa alat kontrasepsi bisa berbahaya. Di beberapa daerah, program KB atau keluarga berencana kurang diterima karena dianggap melawan kehendak Tuhan. Akibatnya, keluarga miskin sering punya banyak anak, lebih dari yang mereka sanggupi secara finansial. Yang ketiga, anak sebagai investasi masa depan. Banyak keluarga miskin berpikir kalau anak akan jadi investasi di masa depan. Harapannya, anak bisa tumbuh besar, bekerja, dan membantu ekonomi keluarga. Di lingkungan pedesaan atau sektor informal, anak sering dianggap sebagai tenaga kerja tambahan. Semakin banyak anak, maka akan semakin banyak yang bisa membantu di sawah atau berjualan, bukan? Keempat, kurangnya kesadaran tentang dampak ekonomi. Nah, sebagian orang tidak berpikir bahwa tentang konsekuensi finansial memiliki anak. Biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar sering dianggap enteng atau tidak diperhitungkan dengan matang. Kemudian apa saja dampak punya anak dalam keadaan miskin? Nah, yang pertama, lingkaran kemiskinan yang semakin sulit diputus. Nah, menurut teori ekonomi, jika seseorang lahir dalam kondisi miskin, kemungkinan besar dia akan tetap miskin jika tidak ada intervensi besar seperti pendidikan atau kesempatan kerja yang baik. Nah, jika orang tua tidak bisa menyediakan pendidikan yang layak, anak-anak berisiko tumbuh tanpa keterampilan yang cukup untuk keluar dari kemiskinan itu. Kemudian yang kedua, risiko kesehatan dan malnutrisi. Nah, menurut data dari UNICEF, anak-anak yang lahir di keluarga miskin lebih berisiko mengalami kekurangan gizi yang berdampak pada tumbuh kembang dan kecerdasan mereka. Banyak anak yang lahir dalam kondisi kemiskinan akhirnya mengalami stunting yang bisa berdampak seumur hidup terhadap kesehatan dan produktivitas mereka. Kemudian yang terakhir, beban mental dan sosial. Anak yang tumbuh dalam kemiskinan sering mengalami tekanan mental. Mereka bisa mengalami stres karena harus bekerja sejak kecil atau merasa rendah diri dibanding teman-temannya yang lebih mampu. Banyak juga anak-anak yang akhirnya putus sekolah dan terjebak dalam pekerjaan rendah upah, melanggengkan kemiskinan dari generasi ke generasi. Nah, kemudian apakah ini bisa disebut kejahatan? Yang pertama, dari perspektif etika, dari sudut pandang etika, apakah adil membawa anak ke dunia jika orang tua
tahu bahwa mereka tidak bisa memberikan kehidupan yang layak? Filsuf seperti Peter Singer berpendapat bahwa jika kita sadar anak akan lahir dalam kondisi penuh penderitaan, maka keputusan untuk melahirkan bisa dianggap sebagai tindakan tidak bermoral loh. Nah, yang kedua, dari perspektif hak asasi manusia. Nah, di sisi lain, setiap orang berhak untuk memiliki anak, terlepas dari kondisi ekonomi mereka. Negara tidak bisa melarang orang miskin untuk punya anak, karena itu bagian dari hak asasi manusia. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa orang tua yang tetap memiliki banyak anak tanpa perencanaan adalah bentuk abuse of neglect, atau kelalaian yang merugikan anak mereka sendiri. Yang ketiga, perspektif ekonomi dan kebijakan negara. Di beberapa negara seperti Cina dan Singapura, ada kebijakan untuk mengontrol jumlah anak agar tidak membebani ekonomi negara. Tapi di Indonesia, kita masih berpegang pada kebebasan individu. Meskipun ada program KB untuk mengendalikan populasi, tapi ada juga orang yang tidak mau melaksanakannya. Nah, kesimpulannya, apakah punya anak saat miskin itu salah? Nah, jadi apakah melahirkan anak dalam keadaan miskin adalah tindakan kejahatan? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Punya anak adalah hak setiap individu, tapi juga tanggung jawab besar. Jika orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar anak, maka ini bisa dianggap sebagai bentuk kelalaian yang merugikan anak sendiri. Yang jelas, sebelum punya anak, ada baiknya kita berpikir panjang. Bukan soal keberkahan, tapi juga soal tanggung jawab. Karena anak bukan sekedar hadir di dunia, tapi harus diberi kehidupan yang layak pula. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah melahirkan anak dalam keadaan miskin itu bentuk keegoisan? Atau justru hak yang tidak boleh diganggu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi fakta yang lainnya. Sekian, sampai jumpa, bye-bye.